Matematika seringkali dianggap sebagai dunia yang abstrak, penuh dengan angka, rumus, dan aturan yang terasa jauh dari kehidupan kita. Salah satu tantangan terbesar bagi seorang pendidik adalah menjawab pertanyaan siswa yang paling mendasar. Untuk apa saya belajar ini? Pertanyaan ini menjadi sangat nyata saat kita membahas topik seperti pecahan desimal. Bagi siswa, angka seperti 0,5 atau 1,25 bisa terasa seperti kode rahasia yang tidak memiliki makna di dunia mereka. Inilah masalah kontekstualisasi, sebuah jurang antara konsep matematika di kelas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita menjembatani jurang ini? Jawabannya terletak pada sebuah pendekatan yang transformatif, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Bersama saya, Inayatur Robaniah, guru SD Negeri 3 Dangin Tukadaya. Dalam video ini, kita tidak hanya mengajarkan siswa cara berhitung, kita memberi mereka kacamata matematika untuk melihat dan memahami dunia dengan lebih jelas. Dan itulah tujuan sejati dari pendidikan. Swastiastu. Nah, udah pulang sekolah ya, Nak? Sudah, Bu. Bagaimana sekolahnya hari ini? Tadi Citra belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Syukurlah. Nak, bisa tolong Ibu sebentar? Tolong belikan Ibu anggur di warung Pak Tommy yang di depan gang itu ya. Beli setengah kilogram aja, pakai camilan nanti malam. Oke, Bu. Citra berangkat sekarang ya. Ini uangnya, hati-hati di jalan ya. Pak Dono, beli anggur. Oh, Citra, mau beli berapa banyak? Setengah kilo aja ya, Pak. Oh ya, siap. Loh, Pak, kok ini 0,500? Kan saya belinya setengah kilo bukan 0,500. Lah emang setengah kilo, emang 0,500 sama aja. Kan, Pak, saya kan belinya setengah kilo bukan 0,500. Bapaknya di mana sih? Kan beda angkanya, Pak. Aduh, bagaimana sih menjelaskannya? Emang timbangan digital emang gini, 0,500. Pokoknya beda, saya nggak mau dibohongi. Oh, Citra, kalau nggak kenapa nih kok pengen serius sekali? Ini loh, Bu. Citra kan beli anggur ya, terus timbangannya 0,500. Tapi Citra belinya setengah kilo bukan 0,500, Bu. Nah, apa yang udah dikatakan Pak Tono tadi itu memang udah benar loh. Bagaimana, Bu? Dengar ya Citra, nilai dari 1 ke 5 itu atau setengah itu adalah bentuk pecahan biasa dan nilainya itu sama dengan 0,500 yang merupakan contoh dari pecahan desimal. Nilainya sama persis kok. Nah, kebetulan besok kan kita ada topik matematika tuh. Itu kita akan membahas dari merubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan juga cara nanti kita membandingkan antara pecahan mana yang lebih besar antara pecahan biasa dan desimal atau desimal dengan desimal. Nah, nanti pertemuan kita sekarang dengan Pak Tono besok akan kita tuntaskan di sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Berarti 0,500 itu sama dengan setengah ya? Iya, tepat sekali. Udah Pak, timbang aja Pak. Ya. Terima kasih ya, Bu Ida, penjelasannya. Ini Pak uangnya, maaf ya yang tadi. Oke. Swastiastu. Ya, Ibu. Makasih ya sayang. Kok itu bukanya kenapa tadi? Ibu, tahu nggak tadi Citra sempat berdebat sama dagangnya. Kan Citra belinya setengah kilo, tapi di tulisannya 0,500. Terus Citra berdebat sama Pak Tono. Lalu untung ada Bu Ina yang menjelaskan. Terus kata Bu Ina 0,500 itu sama dengan setengah. Citra jadi bingung, katanya besok mau diajarin yang itu. Ada jadi penasaran. Nah, itu bagus. Makanya besok kamu harus semangat belajarnya biar penasarannya hilang. Yuk kita tidur dulu ya akhirnya ya. Ayo. Berdasarkan kasus tersebut, guru perlu mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Deep learning dianggap mampu menyelesaikan miskonsepsi pada topik pecahan desimal karena strategi ini mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendasar dan terstruktur, bukan hanya menghafal, sehingga mereka dapat secara aktif memperbaiki kesalahpahaman, menganalisis sumber kesalahan, serta membangun pemahaman yang kokoh tentang bagaimana konsep pecahan dan desimal saling terhubung dan dapat diaplikasikan dalam konteks nyata di kehidupan sehari-hari.
Mekanisme pembelajaran mendalam dalam mengatasi miskonsepsi ini antara lain adalah 1. Menekankan pemahaman konseptual. Pembelajaran mendalam berfokus pada mengapa di balik konsep matematika, bukan hanya bagaimana menyelesaikannya. Untuk pecahan desimal, ini berarti memahami hubungan antara pecahan dan desimal, bagaimana nilai tempat desimal bekerja, dan mengapa operasi tertentu dilakukan dengan cara tertentu. Kedua adalah mengidentifikasi akar miskonsepsi. Miskonsepsi seringkali berasal dari kesalahpahaman konsep atau ketidaksesuaian antara penyampaian guru dan pemahaman siswa. Pembelajaran mendalam memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka dan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan awal, sehingga memungkinkan guru untuk mengidentifikasi di mana kesalahan pemahaman terjadi. Yang ketiga adalah membangun pemahaman yang koheren. Ketika siswa memahami konsep secara mendalam, mereka dapat membangun pemahaman yang lebih utuh tentang pecahan dan desimal. Mereka tidak lagi hanya menghafal prosedur, tetapi mampu menerapkan konsep dalam berbagai konteks dan memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat adalah merekonstruksi pengetahuan yang salah. Pembelajaran mendalam memungkinkan siswa untuk secara aktif mengganti informasi yang salah dengan pemahaman yang benar. Suatu proses yang dikenal sebagai conceptual change atau perubahan konseptual. Ini melibatkan negasi pemahaman lama dan akuisisi informasi baru yang lebih akurat. Yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran mendalam akan lebih aktif dalam proses belajar, bertanya, berdiskusi, dan bereksperimen. Aktivitas ini membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik dan membangun pengetahuan secara mandiri. Pada akhirnya, strategi pembelajaran mendalam terbukti efektif mengatasi miskonsepsi pecahan desimal karena ia tidak hanya mengoreksi jawaban, tetapi juga memperbaiki cara berpikir siswa. Keberhasilan ini bertumpu pada prinsip-prinsip fundamental seperti mengutamakan pemahaman konseptual, mendorong pembelajaran aktif, serta menggunakan visualisasi dan benda konkret untuk menjembatani konsep abstrak ke dunia nyata. Dari sudut pandang siswa, pengalaman belajar ini adalah sebuah transformasi. Rasa frustasi saat menghadapi angka di belakang koma digantikan oleh momen pencerahan atau aha yang didapat dari pembuktian langsung. Lingkungan belajar menjadi ruang yang aman untuk bereksperimen, di mana kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan petunjuk untuk pemahaman yang lebih dalam. Hasilnya, siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan bernalar matematis dengan fondasi pemahaman yang kuat dan akurat. Oke Citra, gimana setelah kamu mempelajari materi tentang pecahan desimal dan cara merubah bentuk dari pecahan biasa ke desimal? Apa kamu sudah terjawab kebingungannya selama ini bahwasanya memang benar nilai 1/2 atau setengah kilo itu nilainya sama dengan 0,500? Ya Bu, saya sudah mengerti dan besok tidak bilang lagi. Ya, itu adalah salah satu contoh kita mempelajari pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Citra juga bisa mempelajari ini ketika Citra membeli sebuah produk di Indomaret. Ketika kamu membeli produk, contohnya Citra mau diet, Citra pasti akan membandingkan dua buah produk. Yang mana ya lemaknya lebih sedikit, yang mana ya gulanya lebih sedikit, yang mana ya karbohidratnya lebih sedikit, sehingga Citra bisa menentukan pilihan yang lebih baik untuk badannya Citra. Misalnya Citra mau diet nih, memangnya Citra mau diet? Nah, kalau itu juga salah satu manfaat dari mempelajari pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa membandingkan produk-produk yang ada di pasaran, yang mana lebih kita butuhkan itulah yang kita beli. Nah, untuk sekarang karena Citra sudah belajar, maka kedepannya Citra harus lebih rajin dan semangat lagi ya belajarnya supaya lebih banyak yang kita tahu. Oke, siap Bu.